Nah, ini adalah hasil pembuatan bibit kita yang entresnya kita ambil dari batang yang sudah berbuah ataupun kita ambil dari batang yang sedang di musim bunga. Ini umurnya masih 1 tahun ya teman-teman. Kita lihat batangnya cukup segar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama kami di Petani Jutawan Channel. Oh ya teman-teman, hari ini kami akan melihatkan kepada teman-teman cara pemilihan entres. Untuk memilih entres yang akan kita sambung di bibit kita, tentunya banyak pilihan ya teman-teman. Yang pertama, kita harus memilih entres atau batang yang akan kita ambil entresnya itu batang yang sudah berbuah. Nah, seperti ini sudah berbuah. Ini jenisnya MCC02 dan umur tanaman kakao kita ini sudah mencapai umur 4 tahunan ya teman-teman. Hari ini kami akan melihatkan kepada teman-teman cara pengambilan entres. Ya teman-teman, untuk pengambilan entres nantinya apabila entresnya lebih besar daripada batang yang akan kita sambung, tentunya nggak apa-apa, nanti kita akan perlihatkan kepada teman-teman caranya. Dan juga teman-teman, pengambilan entres ini sangat menentukan bibit kakao kita nanti ketika kita tanam di lahan, apakah nanti akan cepat berbuah atau tidak. Untuk entres itu sangat menentukan. Jadi usahakan ketika kita mengambil entres, kita usahakan batang yang sudah berbuah ataupun batang yang sedang musim bunga. Maka daripada itu nanti bibit yang kita buat, yang kita tanam di lahan akan lebih cepat berbuah. Nanti kita akan lihatkan kepada teman-teman bibit kakao kita yang kita ambil entresnya dari batang yang sudah berbuah ataupun dari batang yang sedang berbunga. 1 tahun sudah berbuah banyak, nanti kita akan langsung perlihatkan ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan pemilihan entres ya, seperti ini teman-teman. Ini entres yang kita ambil ini tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Perlu diingat kembali ketika pengambilan entres, kita usahakan batang yang kita ambil entresnya itu batang yang sudah berbuah ataupun batang yang sedang di musim bunga. Maka nanti hasil bibit kita akan lebih cepat berbuah. Oh ya teman-teman, setelah ini nanti kita akan tunjukkan langsung teknik sambung pucuk, cara pembuatan bibit unggul. Ketika nanti entresnya itu lebih besar daripada batang yang akan kita sambung, itu nanti caranya gimana nanti akan kami tunjukkan langsung setelah ini ya teman-teman. Dan juga kita akan tunjukkan ketika entres yang kita ambil itu dari batang yang sudah berbuah ataupun batang yang sedang di musim berbunga, umur 1 tahun seperti apa buahnya, nanti kita akan lihatkan langsung setelah ini, setelah kita ambil entres. Nah, ini teman-teman, kakao kita yang umurnya masih 1 tahun, bisa teman lihat. Nah, ini adalah hasil pembuatan bibit kita yang entresnya kita ambil dari batang yang sudah berbuah ataupun kita ambil dari batang yang sedang di musim bunga. Ini umurnya masih 1 tahun ya teman-teman. Kita lihat batangnya cukup segar.
cukup gemuk. Untuk perawatan memang kita maksimalkan, dan ini tepat berada di belakang rumah. Ini kita lihat yang ada di samping. Nah juga ini teman-teman, nah ini bisa kita lihat. Nah seperti inilah teman-teman, ketika kita melakukan penyambungan pucuk atau pemilihan entres, yang harus kita perhatikan adalah ketika kita mengambil entres, kita ambil dari batang yang sudah berbuah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa ambil entres dari batang yang sedang musim bunga, maka nanti akan cepat berbuah seperti ini. Buahnya cukup lumayan ya teman-teman. Ini sangat masih muda, buah kita masih muda. Ini jenisnya MCC02 ya teman-teman. Kita ambil bibit MCC02. Kita lihat lagi yang sebelah sini. Nah seperti ini juga sudah lumayan. Kalau yang di samping hanya ada 5 buah. Ini masih belajar ya teman-teman buahnya. Kalau yang ada di sini ya cukup lumayan juga. Ini dulu teman-teman. Ini batangnya sudah lumayan besar. Ini dulu kita tanam dari biji. Nah ini entres yang kita ambil tadi, kita sayat samping kanan samping kiri seperti ini. Nah ini untuk besarnya lebih besar daripada entres, maka kita sayat lagi untuk sampingnya seperti ini. Lalu kita ikat. Untuk pengikat kita pakai tali rapia, bisa teman-teman juga pakai tali solatip. Tinggal pilih aja teman-teman, pakai solatip atau pakai tali rapia. Tapi untuk bedanya, kalau pakai solatip kita nggak perlu membuka, sudah bisa membuka atau terurai dengan sendirinya. Tetapi kalau pakai tali rapiah nanti kita harus membuka. Dan untuk cara pembukaannya teman-teman, oh ya nanti. Nah setelah kita selesai maka kita berikan pupuk ya teman-teman. Kita berikan pupuk. Lalu kita taruh. Nah untuk naruh yang sudah kita sentek, usahakan jangan di tempat yang terlalu panas. Kita taruh di tempat yang teduh ya teman-teman. Nah ini adalah yang sudah tumbuh. Ini umurnya sudah mencapai 10 hari lebih, bahkan 15-an hari. Ini sudah waktunya kita buka talinya. Untuk cara pembukaan tali seperti ini teman-teman, sangat mudah, simple. Gini aja sudah. Usahakan jangan sampai lambat ya teman-teman. Nanti kalau kita lambat, ketika kita lambat membuka talinya, maka sambungan kita ini akan bisa patah ya teman-teman. Nah seperti ini. Teman-teman, ini adalah bibit kita yang baru kita sambung pucuk kemarin.
Dan untuk stoknya masih lumayan banyak. Untuk yang di depan rumah persis, untuk yang ada di depan rumah persis itu yang sudah siap tanam, dan ini semua ini belum kita sambung untuk bibit kita. Ini umurnya, kalau yang ini umurnya sudah mencapai 15-an hari.